Mahasiswa, kita lanjut lagi ya tentang utang jangka pendek. Kali ini kita akan bahas mengenai utang pajak. Yang pertama, kita akan bahas mengenai utang pajak, PPN, dan PPNBM. Sebelumnya kita harus tahu dulu PPN itu apa, yaitu pajak pertambahan nilai barang dan jasa yang kita jual atau kita berikan. Sedangkan PPNBM adalah pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa yang kita jual atau pajak penjualan atas barang mewah. Jadi di sini bedanya adalah ada kata-kata barang mewah ini ya. Sesungguhnya PPNBM dan PPN itu diatur dalam undang-undang yang sama, karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa pengenaan PPN. Beda PPN dengan PPNBM, yaitu PPN diterapkan bertarif tunggal, yaitu 10% dari harga jual. Sedangkan PPNBM lebih spesifik lagi, dikenakan dengan tarif beragam sesuai dengan jenis barangnya. Kita ke contoh soal ya. Perusahaan menjual komputer merek Asus 10 juta dan membebani pelanggan dengan pajak 10%, PPN sebesar 10% gitu ya. Jadi ada pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Maka jurnal yang kita catat adalah saat transaksi kas atau piutang pada utang PPN 1 juta dan penjualan sebesar 9 juta. Jadi dari pelanggan kita menerima kas atau piutang sebesar 10 juta. Kemudian di dalam penjualan barang itu dikenakan tarif pajak sebesar 10%, yaitu sebesar 1 juta, maka kita boleh akui penjualan kita adalah 9 juta. Oke, jadi dia belinya sudah including pajak. Namun kita mencatatnya penjualan 9 juta dan tarif pajaknya itu yang dibayarkan oleh pelanggan itu merupakan utang pajak oleh si penjual. Bagaimana pada saat kita menyetor atau perusahaan menyetor PPN tersebut ke kas negara, maka utang pajak ini kita keluarkan 1 juta, kas kita keluarkan 1 juta. Jadi bunyinya adalah utang pajak pada kas sebesar 1 juta. Demikian pula kalau contoh soalnya adalah PPNBM ya, hampir mirip. Nanti hanya dikenakan tarif berapa persen saja. Bunyi jurnalnya hampir sama. Selanjutnya untuk pajak penghasilan atau PPh. Katakanlah setiap membayar gaji pegawai dipotong 15% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetor ke kas negara. Pajak yang dipotong oleh perusahaan dicatat sebagai utang lancar. Apabila gaji pegawai bulan November 2019 sebesar 12 juta, maka PPh pegawai 15% akan dicatat dengan jurnal yaitu sebagai berikut. Kita lihat ya. Pada saat pembayaran, maka ada muncul beban gaji 12 juta pada utang PPh 1.800, 15% dikali 12 juta, dan kas sebesar 10.200.000. Ya, ini muncul pajak yang jadi gajinya itu yang dibayarkan hanya 10.200.000, sedangkan perusahaan menyimpannya sebagai utang pajak, yaitu utang lancar. Maka pada saat PPh tersebut disetor ke kas negara, bunyi jurnalnya utang pajak kita keluarkan, yaitu pajak PPh 1.800.000, kas kita keluarkan sebesar 1.800.000. Jadi bunyi jurnalnya adalah utang pajak pada kas sebesar 1.800.000. Oke. Untuk video berikutnya yaitu part 8, nanti kita akan membahas materi yang baru yaitu mengenai utang jangka panjang. Minggu depan ya.